Oke, baik. Di kasus yang berikutnya, kita akan membahas kalau misalkan berstatus PNS ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ada perbedaan bukti potong antara PNS dengan bukti potong untuk pegawai swasta. Nah, buat PNS, formulirnya adalah 1721A2 bukti potongnya ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya buat PNS, TNI, Polri, pejabat negara, atau pensiunannya. Jadi pensiun tetap juga menggunakan dapat A2. Nah, ini misalkan di kasus ini, di ilustrasi ini ada seorang dosen ya bekerja di UI sebagai PNS. Dia dapat A2 dari UI. Kemudian selain dapat A2 dari UI, yang bersangkutan juga dapat bukti potong tidak final. Ini di kasus saya ilustrasikan hanya 3 bukti potong saja ya. 3 bukti potong, yaitu Januari, ya di Januari, kemudian ya, Januari, kemudian Februari, dan Maret ya. Februari dan Maret. Oke. Nah, gimana langkahnya cara mengisi DJP online-nya? Sebenarnya mirip seperti yang kemarin, cuman ada perbedaan bagaimana cara pelaporan di final ini ya. Di final ini ya. Coba kita ilustrasikan ya. Sama teman-teman login di DJP online-nya. Oke, sudah login, teman-teman juga seperti kemarin pastikan di posisi lapor di sini. Kemudian kita menggunakan e-filing. Nah, kalau balik lagi ke bukti potongnya ini, teman-teman bisa lihat ini jumlahnya kita jumlahkan dulu brutonya yang di nomor 11 ini, kemudian ditambah dengan bruto yang ini ya. Kemudian tambah bruto yang bukti potong final yang kedua, dan yang ketiga dijumlah dulu ya. Pastikan kalau misalkan posisinya memang udah lebih dari 60 juta, maka posisi penggunaan SPT kita adalah 1770S. Tapi kalau penjumlahan antara nomor 11 dan 3 bukti potong ini, atau bisa 3 bukti potong atau 12 bukti potong, itu tergantung kondisi masing-masing. Kalau misalkan di bawah 60 juta, maka penggunaannya dengan formulir SS. Nah, balik lagi ke sini, saya hapus dulu ya. Oke. Pastikan ini ketika baru pertama kali pelaporan, ini udah SPT-nya kosong. Kita mulai dari buat SPT, kemudian tidak ada usaha, tidak ada MT, kemudian lebih dari 60 juta ya. Saya pakai formulir, tinggal diklik di sini, kemudian pilih 2020 normal, kemudian selanjutnya. Nah, ketika masuk ke sini, teman-teman perlu digarisbawahi bahwa bukti potongnya ini final ya, final. Di informasi final tuh teman-teman bisa lihat di header-nya itu pasti ada tulisan final. Nanti ada bukti potong tidak final juga yang 21 ya, itu di lampiran di 1721 6 Romawi. Ini 7 Romawi ini final ya, ketahuan final. Maka ketiganya ini akan masuk ke bagian A sini ya, yang bersifat final ya, bersifat final. Tinggal teman-teman tambah. Nah, pertanyaannya bagian mana yang kita pilih ya, bagian mana yang kita pilih. Nah, bagian mana yang kita pilih ini sangat tergantung dengan isi bukti potongnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini 402 01 ini arahnya ke sini ya. Ya. Teman-teman bisa lihat adalah honorarium APBN APBD. Ya. Kalau yang nanti di sini 40101 berarti uang pesangon, atau di sini 40102 berarti uang manfaat pensiun.
Nah, karena ini 402, 01 dan tiga-tiganya sama ya, tiga-tiganya sama, teman-teman bisa lihat. Itu posisinya kita akan ambil yang honorarium nomor 6. Beban APBN, APBD ya, tinggal diklik saja. Kemudian kita harus isi jumlah penghasilan bruto dan berapa PPh terutang. Nah, penghasilan bruto dan PPh terutang ini adalah akumulasi dari bukti potong yang kita punya. Ya, bukti potong final yang kita punya. Kebetulan ini ada 3 bukti potong, maka penghasilan brutonya kita gabung, kita jumlah. Nah, bisa teman-teman gunakan Excel, misalkan seperti ini. Ya, bisa menggunakan Excel. Saya bikin simpel aja ya di Excelnya. Kita masukin angka brutonya. Kemudian sampingnya ya, ini pajaknya. Kemudian bukti potong kedua. Dan yang terakhir jadi kalau teman-teman punya bukti potong final ini ada 12 dengan kode yang sama 40201, teman-teman bisa masukin di Excel ini, kemudian berarti ada 12 baris ya. Nah, di kasus saya cuma 3 bukti potong, dan 3 bukti potong ini yang kita masukin. Totalnya adalah 12.950. Terus pajaknya adalah 647. Ya, sama ya. Nah, sudah selesai seperti ini, teman-teman tinggal simpan. Ya. Sudah masuk ke sini ya, beban APBN APBD ya. Kemudian masuk ke harta. Silakan bisa tampilkan sebelumnya dan silakan edit ya. Silakan diubah. Kemudian ke hutang juga sama. Sebelumnya misalkan ke daftar tanggungan sebelumnya dan bisa dilanjutkan. Nah, karena ini kasusnya adalah cuman satu pemberi kerja dengan bukti potong yang final, maka A2 yang ini kita masukin ke daftar bukti potong yang tidak final ini, yang bagian C ini. Tinggal dimasukkan dengan cara tambah PPh 21, kemudian PPh-nya kita masukin, ya, PPh bendaharawannya. Oke, saya kecilin ya. Kita masukin cost. Ya, ini langsung otomatis ya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dikti PT NBH Universitas Indonesia. Kemudian bukti potong di sini. Kemudian tanggal sama seperti yang sebelumnya di Desember ya, dengan angka tanggal di bawah ini Desember. Kemudian jumlah pajaknya teman-teman bisa lihat di nomor 22 atau 23 ya. Ini angkanya kemudian sama 14. Oke, setelah diisi kemudian ini sama seperti yang angka di sini ya, angka yang ada di sini. Kemudian teman-teman simpan. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut ke pemilik induknya. Saya masukin status kawin dengan kakak, kemudian masukin penghasilan netonya. Teman-teman bisa lihat di nomor ya, penghasilan netonya itu ada di nomor 15 ya, di nomor 15 ini dengan angka sebesar ini. Jadi bedain sama A1 yang kemarin. A1 kemarin di nomor 12 ya, sedangkan A2 ini ada di nomor 15. Kita masukin 187 2131. Dan otomatis masuk ke dalam. Kemudian kita lanjut ke B. Ini K0 dan posisi akhirnya nihil. Nihil. Kemudian selanjutnya sampai terakhir pernyataan. Kemudian kita klik selanjutnya. Nanti teman-teman bisa minta kode verifikasi aja. Teman-teman tinggal klik di sini. Ya, klik di sini. Ya, nanti seperti ini tampilannya. Apakah pakai media email atau SMS-nya.
Saya batalkan, nanti habis itu teman-teman tinggal masukin kode verifikasi dan kemudian kirim SPT ya. Nah, nanti arsip pelaporannya teman-teman ada di arsip sini ya. Ya, arsip seperti ini, nanti ada lihat BPE-nya seperti ini ya. Ini BPE-nya ya. Ini kebetulan BP tahun lalu ya. Nanti teman-teman di sini berarti ada tahun pajaknya 2020 dengan masa pajak 01 sampai 12 dengan status apa ya. Kemudian tadi kasusnya nihil, maka statusnya nihil. Ya. Demikian kasus yang kedua untuk 1770S, bagaimana kita ngisi buat PNS ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.